Apa yang wajib dikenal bukan wajib mengenal zatnya seperti pengakuan sebagian orang mungkin ahli tarekat yang aneh-aneh. Apa dia disembahin? Allah itu zatnya, apa isimnya, apa sifatnya? Mana kan? Macam-macam lah bahasa. Beto alif, beto ba, ngaji-ngaji dalam itu mungkin ada yang pernah ikut. Hah? Aneh-aneh itu. Beto alif, padahal jelas ya kalau bagi laki-laki jelas di mana alifnya ya. Ini ditanya-tanya. Subhanallah. Nah, itu katanya ma'rifat mengenal zat Allah. Tidak ada yang mengenal zat Allah. Sedangkan la ya'rifu qadri illa rabbi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan beliau tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dan Nabi sendiri mengatakan la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allah, hamba tidak mampu memujimu sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Memuji Nabi tidak mampu memuji Allah. Katanya begitu, saking luar biasanya maha besarnya Allah ini. Tiba-tiba ada yang mengaku mengenal zat Allah. Mustahil. Makanya kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah maha besar, itu maksudnya Allah maha besar untuk dikenal. Siapa Allah, siapa kita? Kok bisa kita mengatakan mengenal Allah? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, itu teguran. Barang siapa mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhannya. Maksudnya mengenal dirinya di sini, ayo kamu kenal enggak dirimu? Kok ngaku-ngaku kenal Tuhanmu? Sedangkan muka ini saja kalau nggak ada cermin kita nggak tahu rupanya, betul atau tidak? Ini muka ini yang paling luar. Coba nggak ada kamera, nggak ada kaca, nggak ada cermin, apa bisa kita tahu kenal muka kita? Apalagi yang dalam-dalam, berapa banyak bulu hidung misalnya, ada yang tahu? Ada yang tahu berapa jumlah bulu hidungnya? Belum yang lain-lain, berapa liter darahnya, ada yang tahu? Berapa banyak bakteri, berapa banyak pori-pori. Diri sendiri nggak mungkin kita kenal, apalagi mengenal siapa yang membuat diri ini, Allah subhanahu wa ta'ala. Terus apa maksudnya wajib mengenal? Bukan zatnya tapi sifatnya, kan itu lanjutannya. Min wajibin lillahi asyrina sifah, sifatnya wajib. Kalau sifatnya aja, karena dengan mengetahui sifatnya kita jadi mengenal, kita jadi ibadahnya lebih bagus, kita menyembahnya juga lebih mantap, lebih yakin, dan juga kita tidak menisbatkan kepadanya yang tidak layak. Tidak kita samakan dengan makhluk, misalnya tidak kita mengatakan dia punya tangan, kaki, dan lain sebagainya. Penting, wajib mengenal sifat-sifat Allah itu. Nah, sifat Allah adalah sebagai berikut. Ayo lanjut lagi. Fallahu mawjudun. Amin, barakallahu fiikum. Inilah sifat yang 20 kurang lebih, atau sifat 13 kalau dikurangi sifat ma'nawiyahnya ya. Karena ada sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah. Ya, semua penjelasannya ada ya. Ala kulli hal, sifat nafsiyah ini sifat yang untuk
menunjukkan zatnya. Ini pengkategorian ini berdasarkan maksud daripada memunculkan sifat itu. Kalau sifat nafsiyah untuk menunjukkan zatnya. Zatnya memang ada. Itu maksudnya. Kan cuma satu sifat ya, yaitu sifat wujud, sifat nafsiyah. Ada lagi sifat salbiyah. Kenapa dikatakan sifat salbiyah? Tujuannya untuk menampik atau menjauhkan zat Allah dari sifat-sifat yang negatif, yang tidak baik, yang tidak layak. Itu disebut dengan sifat salbiyah. Sehingga muncul seperti qidam, baqa. Maksudnya kenapa dimunculkan sifat qidam? Supaya tersingkirkan anggapan bahwa Allah itu ada awalnya, ada akhirnya, dan sebagainya. Maka ditetapkan sifat-sifat itu, namanya sifat salbiyah. Dan hanya sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini intinya adalah untuk tujuannya adalah untuk memunculkan sifat-sifat baru, atau bukan sifat baru, atau makna-makna tertentu yang yang melekat pada zat Allah. Dalam arti dia biasanya sifat-sifat ma'ani ini berhubungan dia dengan makhluk, dengan selainnya secara umum. Ya, misalnya sifat sami', mendengar, kan mendengar makhluknya, mendengar yang lain. Basir, melihat yang lainnya, sifat maha melihat. Jadi berhubungan dia dengan yang lain. Ya kan? Qadir, kuasa atas yang lain. Murid, menghendaki sesuatu yang lain. Ya kan? Biasanya dia untuk menetapkan itu supaya orang tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini tidak lepas dari zat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lepas dari sifat-sifatnya, dari kehendaknya, dari pengetahuannya, dan sebagainya. Ya, itu namanya sifat ma'ani. Adapun sifat ma'nawiyah ya ya cabang dari sifat ma'ani itu. Ya, hanya beda masdar dengan isim silat fa'ilnya saja. Jadi bisa dibilang sifat 13. Apakah sifat 13 atau 20 ini saja sifat Allah? Tidak. Ya. Tidak, jangan bilang ada 20 saja sifat Allah, tidak. Ya. Sifat Allah itu tidak terhingga ribuan, bahkan jutaan, mungkin miliaran. Ya, kok begitu? Karena zat Allah ini memiliki kemutlakan, maha mutlak, tidak terbatas. Kalau zat Allah tidak terbatas seperti manusia, maka sifat-sifatnya juga tidak terbatas. Kalau sifatnya terbatas, sama dong kayak manusia. Karena sifat manusia terbatas. Paham? Baik. Terus kenapa kita bilang 20 saja? Itu yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Seperti Nabi dan Rasul. Apakah jumlahnya 25? Tidak. Banyak. Ribuan, bahkan ratusan ribu. 124 ribu Nabi dan Rasul menurut sebagian riwayat. Terus kenapa kok 25 saja? Itu yang diceritakan dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka wajib mengenal yang 25 itu. Mengenal dalam arti tahu, atau paling tidak maksudnya wajib mengimani bahwa beliau-beliau itu Nabi dan Rasul. Karena kalau tidak percaya, sama artinya tidak percaya dengan Quran dan Sunnah. Kenapa 25? Itu yang diceritakan. Begitu juga dengan asma Allah. Asma Allah ya. Asma Allah itu ada berapa? 99 katanya kan? Apakah hanya 99? Tidak. Itu yang diceritakan di hadis. Itu yang diceritakan di Quran dan Sunnah disebutkan. Maka wajib diimani. Tapi bukan hanya itu. Bahkan ribuan, bahkan tak terhingga. Dalam Hizb Nahdlatul Watan kan kita baca, nad'uka bi asma'ika Allahil husna kulliha ma 'alimna minha wa ma lam na'lam. Itu kan? Ya Allah, kami memohon kepadamu dengan berkah asma al-husna semuanya, baik yang kami tahu ataupun yang tidak kami tahu. Yang kami tahu itu yang 99. Yang tidak kami tahu ya hanya Allah yang tahu.
Kan begitu, atau para wali dan para nabi. Maka sifat tidak hanya 20, tapi itulah yang diceritakan atau yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, sehingga wajib kita mengimaninya, mengetahuinya.